Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adel Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam channel saya yang kali ini untuk menyampaikan mata kuliah sosiologi dan antropologi. Dan saat ini saya akan membahas atau menyampaikan materi mengenai pembentukan kepribadian dan sosialisasi. Dalam arti di sini sosialisasi sosialisasi itu mempengaruhi bagaimana seseorang itu dapat terbentuk kepribadiannya sehingga nanti akan menjadi manusia atau tipe kepribadian yang seperti hari ini. Dan ini sebetulnya bisa kita gunakan atau kita sebetulnya akan lebih mudah jika jujur pada diri sendiri dalam mempelajari proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini, karena ini semua pasti kita alami. Apalagi di sini saya yang sudah cukup berusia, Anda pun juga sudah mengalami beberapa tahap kehidupan. Kalaupun hari ini belum merasa dewasa, Anda dulunya pernah melampaui masa kanak-kanak, lalu kemudian masa remaja, dan hari ini mungkin Anda sudah bisa disebut pada masa dewasa. Dan disitulah kepribadian semuanya tersusun, kepribadian semuanya terbentuk sampai kepribadian Anda hari ini. Dengan refleksi kita bisa mengambil contoh pada diri kita sendiri. Jika jujur kita pasti akan berhasil, dan masa lalu kita akan bisa kita gunakan dalam mempelajari mata kuliah sosiologi antropologi tema kali ini dengan jauh lebih mudah. Nah, itu tinggal apakah kita dapat menggunakan masa lalu atau tahap-tahap yang pernah kita alami itu sebagai sebuah pelajaran, atau melupakan karena mungkin terlalu banyak pengalaman buruk, atau Anda terlalu malu melihat diri Anda pada masa lalu. Memang pastinya rasa malu itu pasti ada, rasa menyesal itu pasti juga ada, tapi itu semua jika kita bisa berefleksi dan akhirnya menemukan bagaimana pribadi kita yang hari ini bisa terbentuk. Oke, mungkin kalau minggu lalu kita interaksi sosial dan juga perubahan dinamika interaksi sosial dan perubahan kebudayaan, kali ini kita melihat itu secara personal. Itu kemarin kita melihat dalam konteks masyarakat pada umumnya dan sangat umum sekali. Sekarang kita coba bagaimana kita dalam sudut pandang diri kita melihat bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan atau masyarakat di sekitar kita. Nah, di sini memang dalam buku yang saya jelaskan ini memang sudut pandangnya sangat sosiologis, tapi nanti saya akan juga tetap menggunakan dan membandingkan atau membahasnya bersamaan secara antropologis. Mengapa? Karena di sini proses sosial juga merupakan kajian budaya juga, karena proses sosial bagian dari aktivitas budaya juga. Belum lagi secara sosiologi kebudayaan terbentuk dari proses interaksi yang memang mereka pelajari. Oke, kita langsung saja pada secara umum, apa sih itu proses sosialisasi? Mungkin Anda orang-orang yang saat ini sangat formal pasti, atau ya Anda adalah aktivis atau pejabat atau di organisasi kalian. Mungkin istilah sosialisasi yang Anda gunakan adalah istilah sosialisasi dalam konteks sebuah program, dalam konteks sesuatu yang formal, atau istilahnya memberikan sesuatu informasi tentang suatu organisasi, memberikan sosialisasi atas suatu produk. Itu seringkali kita sebut sosialisasi untuk menyamarkan bahwa itu sebetulnya merupakan promosi atau
apa namanya, promosi atau ya apa, promosi atau semacam kampanye, tapi diperhalus menjadi sosialisasi. Oke, sosialisasi itu sendiri sebetulnya adalah sebuah proses sosial, makanya disebut sosialisasi. Nah, sosialisasi mungkin akan lebih mudah jika kita terapkan dalam diri kita sehari-hari adalah bergaul atau kita berinteraksi dengan orang lain, kita bergaul, dan di sana ada jaringan seperti kemarin, jaringan interaksi sosial. Jadi kalau pastinya dalam proses sosialisasi ini akan sangat-sangat mempengaruhi, membentuk kepribadian kita yang apa namanya, yang terbuka, tertutup, takut kepada orang asing dan lain sebagainya. Nah, proses sosial ini nanti yang akan membentuk karakteristik personal atau apa ya, kepribadian kita. Oke, di sini kita simpulkan, kita permudah saja bahwa namanya sosialisasi itu bergaul, bahwa sosialisasi itu adalah menunjukkan diri kita, pemikiran kita, apapun segala hal yang mengenai diri kita pada lingkungan sosial kita. Oke, istilahnya kalau yang kerennya, kalau seorang artis pada publik, makanya hari ini ketika kita ngomong masalah eksistensi atau istilah eksis, istilah apa ya, narsis dan lain sebagainya, sebetulnya ini juga merupakan wujud dari sosialisasi. Nah, sosialisasi bisa langsung, bisa untuk sosialisasi tidak langsung mungkin ya dalam media sosial, ya media yang kita gunakan untuk sosialisasi baik itu diri kita ataupun kelompok kita ataupun apapun yang kita mau. Oke, di situ sosialisasi adalah bergaul, terlibat dalam proses sosial dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan di sekitar kita. Oke, di sini itu adalah merupakan pengertian apa namanya, sosialisasi. Dan ada beberapa sosialisasi itu memang disebutkan oleh beberapa ahli. Nah, di sini apa namanya, jika kita lihat dalam peta konsep kali ini, kita akan membaginya, sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini pada dengan urutan membahaskan apa itu proses sosialisasi, lalu faktor-faktor ketika sosialisasi itu ada, faktor-faktor apa yang menentukan atau membentuk kepribadian kita, dan kemudian akan dibahas lagi hubungan pembentukan kepribadian dengan kebudayaan. Nah, ini di sini nanti akan kita bahas secara antropologis pada sisi terakhir. Nanti ini kita lihat saja apakah ini akan selesai atau akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Oke, kita akan mulai langsung pada proses sosialisasi. Oke. Dalam proses sosialisasi ini, beberapa ahli di sini menyebutkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses, ya bergaul itu adalah sebuah proses yang membantu setiap orang itu belajar menyesuaikan diri dan tahu bagaimana cara hidup, berpikir secara kelompok. Nah, nanti ketika itu secara kelompok bisa kita katakan bahwa cara berpikir kelompok itu yang merupakan common sense, itu adalah bisa kita definisikan atau bisa termasuk dalam kajian kebudayaan atau budaya. Dan suatu saat ini ditujukan bahwa yang namanya sosialisasi itu ia mendapatkan sebuah peran dan fungsi dalam kelompoknya atau mempunyai peran dan status sosial. Peran itu adalah gunanya, status itu adalah tingkatannya. Nah, nanti ini juga banyak yang akan terjadi pada kenyataannya bahwa peran tidak sesuai dengan statusnya. Peran tidak sesuai dengan status atau status tidak berfungsi sebagaimana perannya. Nah, ini sering kali kita sebut miss and match. Itu tadi menurut Charlotte Bachler, kayaknya orang Jerman ini. Oke, Bruce J. Cohen ini mendefinisikan bahwa sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan.
Nah, tata cara kehidupan ini mungkin kalau dalam apa ya, secara kaku seperti dilakukan dengan model-model kaderisasi, model-model ya, tapi entah itu adalah sesuatu yang efektif atau tidak, karena di sini seperti apa namanya, sangat-sangat artifisial, sehingga proses-proses sosialisasi itu apakah benar, apakah bisa diterapkan, apakah bisa diinternalisasikan atau tidak. Nah, internalisasi ini bagaimana kita bisa menggunakan itu menjadi bagian dari kepribadian kita, bukan hanya secara kognitif saja tapi secara afektif. Oke, yang nanti berkaitan dengan apakah kepribadian itu adalah seorang pribadi yang adil atau seorang pribadi yang individualis tidak masalah, tapi ketika itu apa namanya, kepribadian yang egois dan apa namanya, dan digunakan nampaknya itu untuk kepentingan bersama, padahal itu determinasi atau ditentukan pada ambisi-ambisi pribadi atau ego-ego pribadi. Ini nanti juga akan sangat banyak terjadi dalam masyarakat kita. Peter Berger ini adalah seorang sosiolog yang luar biasa, beberapa teorinya, yaitu salah satunya konstruksi sosial. Nah, beliau mendefinisikan bahwa sosialisasi itu adalah seorang anak. Dia melihat pada sebuah salah satu tahap perkembangan. Seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat itu berguna, bagaimana seseorang itu berguna bagi orang lain, bagaimana seseorang itu bisa berfungsi, mendapatkan peran, dan kalau pada remaja biasanya menemukan identitasnya. Kata-kata klise Orde Baru, mencari identitas. Oke. Kemudian dari Indonesia di sini Profesor Dr. Nasution, sarjana hukum. Beliaunya mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses yang membimbing individu ke dalam dunia sosial sebagai anggota masyarakat. Nanti saya punya definisi sendiri mengenai itu yang pernah saya tuliskan, tapi tidak populer karena cuma dalam skripsi saya sekitar 21 tahun yang lalu. Oke, tapi nanti itu nanti saja untuk tambahan supaya tidak nampak narsis. Membimbing individu, oke, Sukandar Wiratmaja banyak sekali yang mendefinisikan proses belajar mulai dari bayi sampai dewasa di sini, memperoleh sikap, pengertian, gagasan, pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat. Ini kaitannya sangat cultural, sangat budaya. Kemudian sosialisasi di sini adalah juga pewarisan dan pelembagaan kebudayaan dalam kepribadian individu. Ini yang saya sebut tadi, internalisasi dari Jack Levin dan James L. Spence di sini. Oke, ada banyak sekali sebetulnya, tapi bisa kita simpulkan bahwa ternyata masih ada lagi banyak ahli. Nanti kita simpulkan pengalaman sosial seumur hidup di mana individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kehidupan masyarakat. Ini sangat luas sekali. Ini tergantung lingkup pergaulan, tergantung apakah dia hanya bergaul dengan orang yang hanya sama atau beraneka ragam. Ini kaitannya nanti dengan karakteristik multikultur jika Anda ingin memiliki karakteristik multikultur atau plural. Jika kita ingin menjadi bagian dari suatu bangsa, mungkin suatu negara, kita harus banyak pergaulan kita harus lebih variatif. Jika kita ingin kepribadian yang multicultural level dunia, ya kita juga harus menginternalisasikan segala macam yang aneka ragam, tentu saja kebudayaan dan cara pergaulan kita di dunia ini. Ya, semakin luas kita akan semakin, saya rasa akan semakin bijak, dan pikiran yang terbuka, pribadi yang terbuka, lepas dari
selektivitas dalam dalam pergaulan, dalam proses sosialisasi ini. Itu adalah pilihan kita semua untuk menentukan lingkup dari sosialisasi tersebut. Nah, jadi ini kita pelajari atau kita terus berkembang, kita terus berproses bersama proses sosialisasi ini. Semakin Anda menutup diri, ya tentu saja proses sosialisasi itu sangat terbatas. Sangat terbatas itu artinya ya karena kita hanya menemukan sebuah pengetahuan, sebuah proses kognisi yang kita miliki, bahkan afeksi yang kita miliki itu sangat-sangat terbatas, sangat terbatas sekali. Atau kita sengaja membatasi diri karena kita takut pada dunia luar yang sangat luas ini. Nah, ini juga nanti yang akan membentuk tipe kepribadian kita, kepribadian terbuka atau kepribadian tertutup. Oke, itu tadi definisi sosialisasinya. Dan mungkin jenis sosialisasinya akan saya bahas di minggu depan atau kita lanjut. Ini sudah 16 menit. Sayang sekali tidak bisa interaktif sehingga saya tidak bisa mengikuti bagaimana apa yang Anda semua inginkan, apakah pendek, apakah panjang. Kalau saya kadang-kadang sebetulnya kenapa selalu panjang, saya seringkali tidak ingin pembicaraan saya terpotong atau istilahnya ingin memperjelas sejelas-jelasnya. Cuma kadang-kadang ya untuk yang menerima mungkin ada semacam kelelahan atau kejenuhan dan lain sebagainya. Oke, nanti tentang jenis sosialisasi mungkin ya. Oke, ini masih pada sosialisasi, belum menuju pada faktor-faktor sosialisasi. Kita baru satu subbab saja, satu bagian kecil saja dari yang pertama, karena jenis sosialisasi ini masih ada, nanti ada sosialisasi, ada faktor dan pengaruh sosialisasi, dan nanti ada yang kaitannya dengan kebudayaan. Oke, tapi mungkin tidak baik mungkin bagi saya untuk terlalu berkepanjangan, tapi saya ini sudah ya hampir 20 menit. Saya cukupkan sekian dulu untuk mata kuliah antropologi dan sosiologi ini. Ya, nanti masih bisa kita semoga masih bisa kita lanjutkan semua materi dalam video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk absensi di kolom komen, dan juga saya harapkan ditonton sampai selesai, karena saya tetap usahakan supaya tidak panjang, untuk supaya Anda semuanya juga tidak terlalu banyak informasi yang perlu Anda serap pada setiap video ini. Daripada saya terlalu panjang dan yang diserap cuma sedikit, mending kita sedikit-sedikit tapi ada yang sedikit diserap, jadi sedikit sekali pun tidak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino bajuramin kasaruga basengat kajubata.